Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Matan Isaguji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait kias atau silogisme. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kias itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kias iktironi dan ada yang disebut dengan kias istitsnai. Kemudian masing-masing kias, baik kias iktironi maupun kias istisnai, harus terdiri minimal dari 3 qadhiyah. Qadhiyah pertama disebut dengan muqaddimah surah atau premis minor. Qadhiyah kedua disebut dengan muqaddimah kubro atau disebut dengan premis mayor. Dan qadhiyah yang ketiga disebut dengan natijah atau kesimpulan. Masing-masing kias minimal harus terdiri dari 3 qadhiyah ini. Kalau kias terdiri dari 3 qadhiyah ini, hanya terdiri dari 3 qadhiyah, yaitu muqaddimah surah, muqaddimah kubro, dan kemudian natijah, maka disebut dengan kias basit. Kemudian ada yang disebut dengan kias murakkab, yaitu kias yang terdiri dari lebih dari 3 qadhiyah. Muqaddimah surah, muqaddimah kubro, kemudian muqaddimah kubro, kemudian muqaddimah kubro, kemudian natijah. Nah, ini disebut dengan kias murakkab. Kemudian muqaddimah surah dan muqaddimah kubro harus terdiri dari 3 bagian had. Harus terdiri dari 3 had. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Pertama disebut dengan haddul asghar. Kedua disebut dengan haddul akbar. Dan ketiga disebut dengan haddul awsat. Untuk menentukan mana haddul asghar, mana haddul akbar, dan mana haddul awsat, ini dilihat pertama di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubro, dan dilihat juga di dalam natijahnya. Yang menjadi haddul awsat yaitu lafadz yang terulang di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Jadi lafadz yang diulang di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubro itu disebut dengan haddul awsat. Kemudian mana yang disebut dengan haddul asghar? Haddul asghar itu yaitu lafadz yang menjadi maudhu di dalam natijah. Yang menjadi maudhu, lafadz yang menjadi maudhu di dalam natijah, maka itu disebut dengan haddul asghar. Kemudian bagaimana cara menentukan haddul akbar? Untuk menentukan haddul akbar yaitu lafadz yang menjadi mahmul di dalam natijah, di dalam kesimpulan. Lafadz yang menjadi mahmul di dalam natijah, maka itu disebut dengan haddul akbar.
Wal mukarraru, dan adapun yang diulang-ulang, baina muqaddamatil qiyasi, di antara dua premis kias fasaidan maka lebih, kalau hanya terdiri dari dua muqaddimah kias, kalau hanya terdiri dari dua muqaddimah yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, maka disebut dengan kias basit. Fasaidan maka lebih, kalau lebih dari dua muqaddimah, misalnya terdiri dari muqaddimah surah, muqaddimah kubra, muqaddimah surah, muqaddimah kubra, kemudian natijah, maka ini disebut dengan kias murakkab. Nah, yusama ialah dinamakan apa al-mukarrar had dan ausat pada had hausat, terma tengah. Jadi lafaz yang disebutkan secara berulang di dalam dua muqaddimah kias, yaitu di muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, maka itu disebut dengan haddul ausat. Wa maudhu'ul matlubi, dan adapun maudhu' al-matlub, yang dimaksud al-matlub di sini adalah an-natijah. Al-matlub ini sama dengan an-natijah, sama dengan kesimpulan. Wa maudhu'ul matlubi, dan adapun maudhu' al-matlub, natijah, yusamma ialah dinamakan apa al-maudhu' haddan asghara pada haddan asghar, terma minor. Yang menjadi maudhu' di dalam natijah, di dalam kesimpulan, disebut dengan haddul asghar. Jadi lafaz yang menjadi maudhu' di dalam kesimpulan itu disebut dengan haddul asghar. Ini untuk menentukan mana haddul ausat, mana haddul asghar. Wa mahmuluhu, dan adapun mahmulnya al-matlub, yusamma ialah dinamakan apa mahmulul matlub haddan akbar pada had akbar, terma mayor. Yang menjadi mahmul di dalam natijah dinamakan haddul akbar. Jadi untuk menentukan mana haddul akbar di dalam sebuah kias, yaitu tentukan lafaz yang menjadi mahmul di dalam natijah. Maka lafaz yang menjadi mahmul di dalam natijah itu yang menjadi haddul akbar. Kemudian sebagaimana sudah disebutkan barusan, bahwasanya kias itu minimal harus terdiri dari dua muqaddimah dan satu natijah, atau harus terdiri dari tiga qadhiyah. Yang pertama disebut dengan muqaddimah surah, kedua disebut dengan muqaddimah kubra, dan yang ketiga disebut dengan natijah. Nah, wal muqaddimatu, dan adapun muqaddimah premis, allati yang fiha ialah di dalam al muqaddimah al asgharu apa haddul asghar, terma mayor, tusamma ialah dinamakan apa al muqaddimah surah pada surah. Premis atau muqaddimah yang ada haddul asgharnya disebut dengan muqaddimah surah. Wallati fiha, dan yang fiha ialah di dalam allati al akbaru apa haddul akbar, terma mayor, tusamma ialah dinamakan apa allati al kubro pada al kubro, muqaddimah kubro. Jadi untuk menentukan mana yang menjadi muqaddimah surah dan mana yang menjadi muqaddimah kubro, yaitu lihat mana letak dari haddul asghar dan haddul akbar. Qadhiyah yang ada haddul asgharnya disebut dengan muqaddimah surah, dan qadhiyah yang ada haddul akbarnya disebut dengan muqaddimah kubra. Jadi untuk menentukan muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, lihat haddul asgharnya dan haddul akbarnya letaknya ada di qadhiyah mana. Nah, qadhiyah yang ada haddul asgharnya disebut dengan muqaddimah surah, dan qadhiyah yang ada haddul akbarnya disebut dengan muqaddimah kubra. Wahai atut ta'lifi, dan adapun bentuk susunan minas surah dari muqaddimah surah wal kubra dan muqaddimah kubra,
tusamma ialah dinamakan apa hayatut taklif syaklan pada syakl. Jadi yang dinamakan syakl itu adalah hayatut taklif bainas minas surah wal kubra, yaitu bentuk susunan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Nah, bentuk susunan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini disebut dengan syakl. Nah, syaklul kias, bentuk kias itu ada 4. Ini tergantung haddul awsatnya. Wal ashkaluh, dan bentuk-bentuk kias arba'atun ialah 4. Li'annal haddal awsata, karena sesungguhnya apa terma tengah, ingkana apabila ada apa haddul awsat, mahmulan ialah menjadi mahmul, fi surah di dalam muqaddimah surah, maudu'an dan menjadi maudhu, fil kubra di dalam muqaddimah kubra, fahuwa maka adapun haddul awsat, kaunul haddul awsat mahmulan fi surah maudu'an fil kubra, asyaklul awaluh disebut dengan asyaklul awal, bentuk kias yang pertama. Jadi apabila haddul awsat menjadi mahmul di muqaddimah surah dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra, maka ini disebut dengan asyaklul awal, bentuk kias yang pertama. Jadi untuk menentukan syakl awal, syakl sani, syakl salih, dan syakl robi ini, yaitu kita harus mengetahui letak atau posisi dari haddul awsat. Kalau haddul awsatnya ini menjadi mahmul di muqaddimah surah dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra, maka syaklul awal atau maka disebut dengan syakl kias yang pertama, bentuk kias yang pertama. Wa ingkana maka wa ingkana, dan apabila ada apa haddul awsat mahmulan ialah menjadi mahmul fihima di dalam keduanya surah wal kubra, fahuwa maka adapun kaunul haddul awsat mahmulan fihima asyakrusani ialah bentuk yang kedua. Apabila haddul awsat terma tengah menjadi mahmul baik di muqaddimah surah maupun di muqaddimah kubra, maka disebut dengan asyakrusani, bentuk kias yang kedua. Wa ingkana, dan apabila ada apa haddul awsat maudhu'an ialah menjadi maudhu fihima di dalam surah wal kubra, di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, fahuwa maka adapun kaunul mahmuli maudhu'an fihima asyakku salisu ialah bentuk kias yang ketiga. Apabila haddul awsat letaknya menjadi maudhu di muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, maka disebut dengan bentuk kias yang ketiga. Wa ingkana, dan apabila ada apa haddul awsat maudhu'an ialah menjadi maudhu fi surah di dalam muqaddimah surah, mahmulan menjadi mahmul fil kubra di dalam muqaddimah kubra, fahuwa maka adapun kaunul haddul awsat maudhu'an fi surah mahmulan fil kubra asyakur rabi'u ialah bentuk kias yang keempat, disebut dengan asyakur rabi'. Apabila haddul awsat menjadi maudhu di muqaddimah surah dan menjadi mahmul di muqaddimah kubra, maka disebut dengan asyakur rabi', bentuk kias yang keempat. Fahadhil ashkalu, maka adapun fahadhil ashkalul arba'atu, maka adapun bentuk-bentuk kias yang empat ini, malquratun ialah disebutkan fil mantiki di dalam ilmu mantik. Jadi bentuk kias itu ada 4. Untuk menentukan bentuk-bentuk kias yaitu dilihat posisi dari haddul awsat. Haddul awsat itu adalah lafadz yang disebutkan di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, atau lafadz yang berulang. Lafadz yang berulang di muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Nah, apabila haddul awsat ini menjadi mahmul di muqaddimah surah, menjadi maudhu di muqaddimah kubra, maka disebut asyaklul awal. Apabila menjadi mahmul di muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, maka disebut asyaklul tsani.
Apabila menjadi maudhu di muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, maka disebut dengan asyaklus tsalis. Apabila menjadi maudhu di muqaddimah sughra dan mahmul di muqaddimah kubra, maka disebut dengan asyaklur rabi. Nah, ini untuk menentukan ya syaklul qiyas yang keempat, yaitu dilihat dari letak dari haddul awsat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.